Perkenalkan, nama saya Francisco Panjaitan. Saya akan mengerjakan tugas praktek secara minat, yaitu tentang periodisasi dan kronologi ketatanegaraan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang, dengan ketentuan yang pertama yaitu periode dan kronologi harus jelas. Contoh, masa awal kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua adalah setiap periode dan kronologi harus ada menjelaskan tentang A. Konstitusi yang pernah ada di setiap periode, B. Bentuk negara dan bentuk pemerintah yang digunakan setiap periode, C. Sistem pemerintah yang pernah dipakai di sejarah awal. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 yang merupakan badan penyusun rancangan Undang-Undang 1945. Pada masa sidang pertama berlangsungnya mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Naskah rancangan Undang-Undang 1945 disusun pada masa sidang Ketua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Masa sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945 dan pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Adapun periode berlaku Undang-Undang 1945 hingga periode perubahan Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu periode berlakunya Undang-Undang 1945 18 Agustus 45 sampai 27 Desember tahun 1949. Pada 1945 sampai 1950, Undang-Undang 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial Semi Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang 1945. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 atau 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, periode Undang-Undang 1950 atau 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode Undang-Undang 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti. Akibat pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa Undang-Undang 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Periode kembalinya ke Undang-Undang 1945 atau 5 Juli 1959 sampai 1969. Pada sidang konstituante 1999 banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada 5 Juli 1999, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satunya isinya memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950.
Namun dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang 1945, diantaranya Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kelima adalah periode UUD 1945 masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral diantara melalui sejumlah peraturan ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu minta pendapat rakyat melalui referendum. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983. Yang keenam, periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sajak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Yang ketujuh, periode perubahan Undang-Undang 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi, negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR 1999 14 sampai 21 Oktober 1999 sama dengan perubahan pertama UUD 1945. Sidang tahunan MPR 2000 7 sampai 18 Agustus 2002. Perubahan kedua UUD 1945. Sidang tahunan MPR 2001 1 sampai 9 November 2001 sama dengan perubahan ketiga UUD 1945. Sidang tahun MPR 2002 1 sampai 11 Agustus 2002 sama dengan perubahan keempat UUD 1945. Itulah sejarah awal UUD 1945, mulai dari periode awal hingga periode perubahan yang mengalami 4 kali amandemen. Terima kasih.